Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman juga sehat walafiat hari ini dan siap untuk menerima kuliah kita. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang seharusnya minggu lalu itu adalah materi minggu lalu adalah materi untuk hari ini dan materi hari ini adalah materi untuk minggu lalu seharusnya. Kita sudah belajar di minggu lalu bagaimana jasa didistribusikan secara internasional dengan 4 moda berdasarkan GATS, General Agreement on Trade in Services. Yang pertama itu adalah cross border supply. Jasa dihantarkan melalui secara elektronik tanpa bertemu antara penjual atau penyedia jasa dengan pelanggannya. Kemudian yang kedua ada consumption abroad, di mana pelanggannya atau konsumen jasa yang datang ke suatu negara untuk menikmati jasa. Kemudian yang ketiga commercial presence. Jadi commercial presence itu adalah perusahaan jasa dari suatu negara eh, pindah atau membangun cabangnya atau melakukan kehadiran komersial di suatu negara untuk melayani jasa bagi konsumen di negara tempat dia berekspansi. Kemudian yang keempat itu movement of natural person, itu perpindahan manusia atau tenaga kerja di bidang jasa. Oke, hari ini kita akan belajar distribusi jasa secara umum yang juga menyangkut materi minggu lalu. Sebenarnya materi ini adalah materi dasarnya, begitu. Jadi judulnya adalah distribusi jasa secara fisik. Secara fisik itu artinya dengan membangun gerainya, membangun sarana fisiknya, membangun tempatnya, dan secara elektronik. Secara elektronik itu sama seperti yang kita pelajari minggu lalu itu adalah cross border. Jadi jasa dilayani melalui saluran elektronik. Jadi misalnya pendidikan, contohnya universitas terbuka melayani mahasiswanya melalui pembelajaran online lewat e-education. Kemudian dokter di Singapura bisa melayani pasien di Indonesia secara elektronik. Kalau secara fisik itu sudah jelas. Kita melihat ada mall, ada Indomaret, kemudian ada restoran, KFC, McD, dan sebagainya itu secara fisik. Atau juga barbershop atau kopi shop juga itu adalah bentuk distribusi jasa secara fisikal. Nah, ini bentuk-bentuk distribusi jasa baik secara fisik maupun secara elektronik tadi. Kita akan mencoba menjawab 4 pertanyaan. What, how, where, when. Keempat pertanyaan ini untuk merespon sebagai dasar bagaimana strategi dalam distribusi jasa. Ya. Kemudian what, how, where, dan when ini menentukan customer service experience. Jadi pengalaman si customer dalam menggunakan jasa suatu perusahaan. Kemudian how di sini ada di different element atau elemen yang berbeda dari kemarin teman-teman sudah belajar tentang bunga jasa yang didistribusikan dan dihantarkan melalui physical ataupun electronic channel. Bagaimana perbedaannya gitu di dalam flower of service ini? Bagaimana mengantarkan jasa terutama yang terkait dengan jasa-jasa pelengkap atau supplementary service gitu. Bagaimana di deliver atau dihantarkan. Kemudian what di sini menentukan what exactly will flow, apa yang disalurkan, jasa apa yang disalurkan melalui jalur distribusi. Tadi tentunya jasa-jasa yang berada di dalam flower of service itu, misalnya informasi
ada negosiasi, kemudian ada core and supplementary service. Bagaimana jasa itu bisa diantarkan? Misalnya core bisnisnya UT, Universitas Terbuka itu adalah pendidikan, apakah dia harus melayani secara fisikal juga atau hanya udah cukup dia hantarkan atau apa mahasiswanya itu diajarkan melalui online. Ya. Kemudian saya juga punya pengalaman dengan UT, saya masuk tahun ke-6 menjadi tutor di Universitas Terbuka, melayani mahasiswa seluruh Indonesia. Saya belajar seperti teman-teman ini, tapi saya belajarnya lewat apa namanya, lewat software aja, softwarenya UT. Saya melayani pertanyaan, melayani membahas soal segala macam. Dan saya mendapatkan bayaran dari UT. Nah, itu jasa dihantarkan melalui, walaupun itu sebagai core bisnis dari UT dalam pendidikan, tetapi bisa dilaksanakan melalui saluran atau electronic channel. Kemudian ada supplementary services juga bisa dilayani secara fisikal ataupun secara elektronik. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Distribution strategi. Strategi dalam mendistribusikan jasa membutuhkan ya tadi untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu tiga pertanyaan itu what-nya sudah di apa namanya, sudah kita bahas di poin yang ini. Kemudian yang tiga lainnya how, where, and when itu akan menentukan strategi nanti yang dibutuhkan untuk bisa menyalurkan jasa. Nanti akan kita jabarkan selanjutnya. Teman-teman, ini tadi cuma pengantar, yang sekarang itu 4 key questions for designing an effective service distribution strategy terkait dengan what, how, where, and when. Ya, 4 pertanyaan kunci tadi nanti kita akan mendeskripsikan selanjutnya. What ini pertanyaannya adalah what flows through the channel. Gimana jasa itu bisa disalurkan melalui saluran, apakah melalui elektronik maupun melalui physical. Information and promotion flow. Untuk terkait dengan informasi dan promosinya, ini contohnya. Kemudian negosiasi flow. Ini arus-arus yang disediakan, apa namanya, yang disediakan oleh jasa melalui saluran tadi, bisa fisikal maupun elektronik itu ada informasi, promosi, negosiasi. Negosiasi contohnya make a reservation or sell a ticket. Kemudian product flow, including core and remaining supplementary services. Kalau yang produk ini sudah terkait dengan apakah itu jasa pelengkap ataupun jasa inti. Nah, kalau di sini itu pendukungnya. Oke, selanjutnya kita jelaskan. Experiences, performance, and solution are not physical shift and store. Nah, kinerja jasa, kemudian solusi bagaimana mengembangkan jasa, dan experience, pengalaman dalam penerapan experience, pengalaman dalam menikmati jasa itu tidak bisa disimpan. Karena sifatnya jasa itu bersifat freezable. Ya. Jadi tidak bisa dipindahkan dan itu kenapa bahwa cara menyalurkan jasa ini sangat penting. It is important to distinguish, untuk membedakan antara distribusi, bagaimana mendistribusikan core, inti bisnis dari jasa dengan supplementary services. Teman-teman sudah masih ingat kan, supplementary yang dari tangkai-tangkai bunga itu ada 8 tangkai itu. Kemudian banyak jasa membutuhkan physical location. Kemudian jasa-jasa ini tentu kayak seperti rumah sakit, tentu membutuhkan physical location. Orang nggak bakal bisa sembuh kalau misalnya butuh operasi, membutuhkan physical location. Kalau sekedar berobat jalan masih bisa disalurkan lewat elektronik. Bisa lewat Halodoc, bisa lewat yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya membutuhkan perawatan yang harus dia istirahat atau mendapatkan medical treatment, jadi harus membutuhkan physical location. Many core of services. Tapi tidak semua, makanya katanya banyak. Seperti restoran juga, hotel juga. Nggak mungkin orang tidur secara virtual.
Jadi ada 3 hal yang disalurkan dalam jasa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, terkait dengan yang mencirikan kata what di sini, what is being distributed, apa yang disalurkan gitu. Apa yang disalurkan dalam, jalur distribusi jasa. Yang pertama yang disalurkan itu adalah informasi dan promosi. Tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, ini penjelasannya, informasi and promotion flow, arus informasi dan promosi. Di mana tujuan dari pendistribusian arus informasi dan promosi ini sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan marketing mix dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketertarikan customer dalam membeli jasa. Itu tujuannya ya. The objective is to get the customer interested in buying the service. Kemudian apalagi yang disalurkan untuk menjawab kata what? Negotiation flow. Negotiation flow ini, jadi ingat ada 3 ya, information and promotion flow, negotiation flow, dan product flow. Negotiation flow ini termasuk di dalamnya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi negosiasi itu bisa disalurkan lewat jasa. Ketika kita membutuhkan hotel, teman-teman mungkin pernah nggak kalian bernegosiasi dengan harga hotel? Kalian misalnya mau nginap di Sheraton misalnya, kalian telepon marketingnya, saya ini dari mahasiswa UNJ, saya mahasiswa UNJ, bisa nggak saya mendapatkan diskon 20%? Mewah banget mahasiswa UNJ, kata marketingnya, nginap di Sheraton gitu kan. Tetapi itu di negotiation flow ini disalurkan lewat untuk menjawab kata what. Ya, ini yang ada di dalam apa yang didistribusikan. Ini contohnya the objective is to sell the right to use a service. Menjual hal-hal yang terkait dengan hak, misalnya hak tiket, sell a reservation or a ticket, reservasi hotel segala macam. Ada di dalam negotiation flow. Apalagi yang berada di arus, kemudian jasa itu sendiri. Yang tadi promosinya lewat disalurkan lewat channel baik fisikal maupun elektronik. Kemudian negotiation ini bisa secara langsung, secara fisik ketemu atau secara elektronik. Kemudian yang paling inti di sini adalah product flow-nya, produk dari jasa itu. Many service require physical facilities for delivery. Jadi kebanyakan jasa itu, almost all ya, jasa itu membutuhkan fasilitas fisik, sekolah, fasilitas fisik itu yang bisa dipegang, tempat gitu, membutuhkan tempat untuk KFC, membutuhkan restoran, membutuhkan bangunan, ada bangunannya gitu. The distribution strategy require the development of a network of local sites. Jadi dalam mendistribusikan jasa ini membutuhkan chain atau network. Seperti apa? Seperti minimarket misalnya. Indomaret itu dia punya pusat distribusi, kemudian pusat distribusi itu akan menyalurkan barang-barangnya atau jasanya melalui network-nya, chain minimarket chain-nya gitu. A network of local site for information processing service such as internet banking and distance learning. Kemudian informasi pemrosesan informasi jasa terkait dengan informasi IT, kemudian internet banking, distance learning tadi saya sampaikan ada UT. The product flow bisa dilakukan melalui electronic channel. Ya. Jadi product flow ini tadi bisa disalurkan secara fisikal pada kebanyakan jasa. Kemudian informasi terkait dengan informasi atau terkait dengan supplementary-nya itu disalurkan dengan cara electronic channel, melalui saluran elektronik. How should the service reach this customer? Bagaimana jasa ini menjangkau customer? Ini untuk menjawab yang kedua, how. Ya. Bagaimana jasa bisa menjangkau customer-nya? Jasa di sini ada perusahaan jasa.
atau secara profesional, bukan perusahaan secara sendiri. Karena jasa ini bisa secara profesional, misalnya contoh jasa yang profesional itu tukang pijat misalnya, datang ke rumah itu dia dia bukan perusahaan, dia sendiri, itu namanya profesional, tanpa adanya badan hukumnya. Kalau secara kalau apa namanya, secara perusahaan itu ada Kakiku, itu kan perusahaan, apa namanya, tempat pijat keluarga seperti itu. Itu contoh yang sederhana. Bagaimana jasa di menjangkau customer-nya? Pertama, customer visit the service site atau consumption abroad kalau kalau secara internasional. Jadi konsumennya datang untuk menikmati jasa, ya. Karena yang ibu-ibu, yang apa namanya, yang putri-putri datang ke salon kecantikan untuk menikmati jasa. Jadi bagaimana cara menyalurkan jasa? Customer visit the service sites. Kemudian service provider go to their customers. Misal teman-teman mahasiswa putri ini punya banyak uang gitu, nggak mau datang ke salon, orang salonnya suruh datang ke rumah. Itu untuk menjawab how, ya. Service provider go to their customer. Karena kalian mau membayar lebih. Kemudian transaction is conducted remotely. Nah, jadi jasa itu apa namanya, untuk menjawab how itu bisa dilakukan dengan jarak jauh gitu, via internet, telepon, email. Tadi konsultasi, kemudian membeli tiket, seharusnya lewat internet kan. Kalian beli tiket di Traveloka, segala macam. Itu untuk menjawab how lagi. Kemudian channel integration is key. Bagaimana mengintegrasikan jalur distribusi ini, itu adalah kunci untuk menjawab pertanyaan how ini. Ini penjelasan lebih lanjutnya, how should a service be distributed. Kita harus mengetahui bagaimana jasa dapat didistribusikan menggunakan 3 opsi. Dan memahami pentingnya membedakan antara mendistribusikan inti dari bisnis jasa itu tadi. Kalau hotel yang intinya hotel, tempat penginapan, kemarin sudah jelaskan ya. Kemudian di situ ada bailing segala macam, tangkai bunganya, dan supplementary service. Kita harus bisa membedakan antara bagaimana mendistribusikan inti dan supplementary atau pelengkap. Pertanyaan kuncinya adalah, does the service order from positioning strategy? Apakah positioning strategi dari perusahaan jasa ini membutuhkan customer untuk secara fisik, untuk melakukan kontak secara fisik, atau dengan personilnya, dengan peralatannya, dan fasilitasnya, atau tidak perlu secara fisik. Tetapi beberapa jasa memang perlu kontak dengan personil secara fisik, namanya juga jasa gitu kan. Teman-teman kalau potong rambut ya nggak mungkin lewat online. Atau pijat nggak mungkin lewat online. Yaitu a key question. Kemudian jika memang perlu melakukan kontak secara fisik, apakah customer harus mengunjungi fasilitas atau gedungnya atau tempat jasa itu didistribusikan, tempat jasa itu dilayani gitu. Or will the service organization send personnel, atau apakah perusahaan jasa itu akan mengirimkan personil atau pekerja jasanya untuk melayani customer di rumahnya, atau peralatan personal and equipment to customers on site, di rumahnya atau di properti pribadinya. Secara alternatif, apakah transaksi antara provider dan customer dapat diselesaikan melalui penggunaan telekomunikasi atau physical channel of distribution? Apakah transaksi-transaksi itu bisa dilakukan lewat internet, e-banking, segala macam, atau harus cash? Tentu sekarang itu pertanyaan ini sudah terjawab ya, saat ini sudah jarang sekali yang menggunakan physical channel. Tetapi masih ada 1-2, mungkin sebagian besar sudah lewat telecommunication atau internet. Untuk setiap dari 3 opsi ini, apakah perusahaan jasa itu tetap mempertahankan a single outlet? Apakah apabila dia tadi harus membutuhkan direct physical contact tadi, apakah dia mempertahankan 1 outlet saja, single outlet, atau membangun banyak outlet pada lokasi yang berbeda?
Nah, ini sudah mulai perkembangan, misalnya tadi Indomaret, kemudian restoran, kemudian hotel, tentu dia akan lebih lebih memilih karena dia membutuhkan kontak fisik yang erat, maka mereka lebih memilih untuk membangun banyak sekali outlet-outlet di lokasi-lokasi yang berbeda untuk menjangkau konsumennya. Ya, ini 6 six option for a service delivery. Ini tadi untuk meringkas, beberapa hal tadi itu, ini tergantung dari nature customer dan jasanya, nature-nya, sifat jasanya. Apakah jasanya itu membutuhkan fisik atau bisa disalurkan lewat online. Nature of interaction between customer and service organizations. Nah, kemudian di tabel sininya apa availability of service outlet, apakah single site atau multiple site. Nah, kita melihat sekarang customer goes to service organizations. Jadi jasa-jasa yang mengharuskan konsumennya harus datang ke tempat jasanya, kantornya, atau salonnya, atau restorannya, atau hotelnya gitu. Ini biasanya kalau single site ini, contohnya itu ada teater, kalian datang ke apa namanya ke tempat teater di tim misalnya, atau kalau single site, kemudian car service workshop, kalian datang apa namanya menservis mobil Anda di bengkel. Kemudian multiple site ini ada cafe hosting seperti apa namanya kopi kenangan. Kemudian car rental chain, kalian datang meminjam mobil di chain. Multiple site ini chain-nya itu yang banyak chain-nya, yang banyak cabangnya. Seperti apa? Contohnya ada Trek. Pernah dengar Trek nggak? Trek itu tempat minjam mobil. Teman-teman datang ke Jogja itu ada Trek juga. Artinya bukan perseorangan atau perusahaan kecil, besar ya, ada chain-nya. Multiple sites dia. Kemudian kita lihat nature of interaction-nya yang kedua itu service organization comes to customer. Ada juga jasa-jasa yang membutuhkan si penyedia jasanya yang datang ke rumah atau mengunjungi customer-nya. Yang pertama itu apa? House paint ini contohnya yang single site itu ada house painting, tukang cat rumah. Nggak mungkin rumahnya kalian bawa untuk dicat di tempatnya, di pabrik. Kemudian mobil car wash bisa dilaksanakan di rumah gitu. Sedangkan yang multiple site itu di mana produsen yang datang ke rumahnya, mail delivery, JNE segala macam, penyediaannya yang mengunjungi Anda. Kemudian autoclave road service. Apa itu autoclave road service? Kemudian customer and service organization melakukan transaksi secara jarak jauh melalui email dan electronic communication. Ya. Itu contohnya credit card company. Ini yang jarak jauh, jadi tidak memungkinkan yang nomor 3 ini artinya memungkinkan tanpa kontak langsung antara penyedia jasa dengan konsumennya. Ini contohnya credit card company, perusahaan credit card ada American Express. Kalau teman-teman punya American Express, kalau nggak salah biaya tahunannya itu 30 jutaan. Kemudian ada local TV station. Kemudian multiple sites itu ada broadcast network. Itu broadcast ini bisa dilakukan jarak jauh, teman-teman lihat aja tuh broadcast CNBC segala macam itu, CNN. Kemudian telepon company, itu jelas. Dia multiple sites ya sifatnya. Yang ini tuh perusahaan besar biasanya yang multiple site ini. Yang ini ya bisa profesional, bisa perorangan yang ini. Jadi dengan apa namanya dengan melihat bagaimana jasa didistribusikan, ini menggambarkan bagaimana kemajuan jasa di negara-negara yang sudah maju jasanya. Artinya, ke depan teman-teman itu kalau buka mobile car wash itu bisa di rumah. Nggak perlu lagi saya harus bangun tempat yang apa yang luas untuk bisa mencuci mobil. Kalian rekrut beberapa orang yang bisa mencuci mobil, kalian latih, ada 10 orang, kalian bangun channel-nya dengan dosen-dosen, dengan teman-teman yang punya mobil segala macam, kalian bisa bikin mobil car wash. Itu adalah salah satu bentuk service organization comes to a customer. Ya, ini lebih jauh kita bahas lagi customer visit di service sites atau consumption abroad secara internasional. Jadi konsumennya yang datang ke apa namanya ke tempat jasanya. Perusahaan membutuhkan
perlu untuk menyadari faktor-faktor kunci bagaimana customer itu bisa mengunjungi tempatnya. Yang pertama yang harus disadari atau dipikirkan oleh perusahaan, yang pertama cost, karena dia apa? Karena dia harus membangun tempat usahanya, di mana dia akan melayani customer. Jadi si perusahaan ini harus memikirkan biaya pembangunan, biaya rental dari propertinya itu, sewa rukonya berapa, itu berhubungan dengan cost. Kemudian customer catchment area, tempat dia melayani konsumennya, apakah bisa nyaman menggunakan AC. Ya, ini luasannya customer catchment area itu luasannya ada berapa kursi ini untuk barbershop misalnya. Ini harus dipikirkan, ada 10 kursi, 20 kursi, 30 kursi. Kemudian kenyamanannya, convenience of service outlet location, kenyamanan konsumennya, apakah pakai AC, kalian menyediakan minuman misalnya, welcome drink kalau kalian bikin barber. Kemudian operational hours, jam operasionalnya. Kemudian terkait dengan customer visit di service ini, bagaimana bisa sebuah perusahaan itu harus memanage di mana mereka bisa membuat jaringan distribusinya. Ketika teman-teman itu jangan asal-asalan nanti misalnya teman-teman sudah mulai merintis usaha kedai kopi misalnya. Tiba-tiba kalian harus membangun kedai kopinya itu satunya di Jakarta Timur, satunya langsung di mana? Di Sukabumi misalnya. Nah, itu ada cara perhitungannya. Atau langsung di Bogor. Itu ada cara perhitungannya. Jadi kita harus mengelaborate statistical analysis. Analisisnya including retail gravity model. Teman-teman sudah pernah belajar belum retail gravity model ini? Bagaimana membangun gerai sebuah cabang usaha itu berdasarkan data-data statistik. Gravity model artinya daya tarik dari konsumennya. Di situ yang membangun daya tarik konsumen itu ada apa saja? Ada pendapatan konsumen, ada kepadatan penduduk, tadi daya beli, pendapatan untuk daya beli, kemudian akses segala macam, itu dibuat dengan cara gravity model. Itu retail gravity model ini elaborate statistical analysis data-data statistik, tapi saya di sini nggak bakal tidak mengharuskan teman-teman nanti, atau tidak ada soal dari saya yang mengharuskan Anda menganalisis data-data statistik. Ini contohnya aja untuk menentukan apakah gray itu dibangun atau tidak di suatu tempat. Elaborate statistical analysis ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan di mana supermarket, di mana gray itu berlokasi gitu, atau similar large store related to the home and workplace of future customer, yang berdekatan dengan rumah dan tempat kerja dari customer-nya. Ini salah satu cara mudah dalam membuat gravity model ya. Jadi teman-teman harus bisa memikirkan apakah dibangun dekat pabrik. Kalau dibangun dekat pabrik itu nanti banyak sekali hal, kemudian menentukan pesaingnya segala macam. Siapa yang akan membeli, jam bukanya berapa, itu tergantung dari keadaan geografinya. Ya. Kemudian yang kedua, pola distribusinya. Ini pola distribusi yang pertama tadi ini. Yang kedua, services providers go to their customer. Ada beberapa alasan kenapa penyedia jasa itu yang datang kepada konsumen. Beberapa alasan, ya. Kenapa sih harus providernya yang datang atau firmnya yang datang ke customernya? Yang pertama, going to the customer site is unavoidable when the object of the service is some immovable physical item. Artinya, perusahaan produsen jasa ini datang ke tempat konsumennya karena untuk melakukan perawatan misalnya di benda-benda yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya, jasa servis AC. AC-nya kan nggak mungkin kalian datang ke membongkar dulu AC-nya baru kalian servis nanti ke tempat AC
perbaikan AC, kemudian jasa perbaikan rumah, jasa konstruksi segala macam itu. Masa rumahnya dicabut dulu baru dibawa ke ini. Ini alasan-alasannya. Kemudian shop and drive, pernah dengar shop and drive? Sering kalian temui di jalan ya. Ketika mobil kalian itu mogok di jalan karena akinya rusak misalnya, kalian tinggal telepon shop and drive, nanti mereka datang bawa aki baru. Ini contoh alasan kenapa service provider go to their customer. Kemudian contoh yang alasan yang kedua adalah service individuals who are willing to pay a premium. Jadi teman-teman itu ingin mendapatkan pelayanan jasa secara premium misalnya. Misalnya kalian datang ke RH, ya mungkin itu biasa lah gitu kan, datang ke RH. Kalian punya uang lebih, orang RH-nya suruh datang ke rumah kalian. Itu salah satu contohnya untuk service individuals who are willing to pay a premium for the convenience or receiving personal visits or home delivery. GrabFood juga bisa, karena harus bayar lebih untuk GrabFood kan. Terus body treatment, delivery. Kemudian in remote area, kalau di luar negeri sana, apalagi di negara-negara seperti Australia, kemudian negara-negara Amerika Utara, kadang-kadang mereka itu rumahnya berjauhan dan secara geografi fisiknya itu susah untuk melewati jalan rayanya. Nah, oleh karena itu contohnya di Australia itu ada namanya Royal Flying Doctor Service. Jadi mereka tinggal di peternakan, ketika mereka sakit itu, mereka tinggal telepon dokter, nanti dokternya datang menggunakan helikopter. Itu alasannya, karena tempatnya berjauhan gitu. Ini juga ini juga terjadi di mana? Di Papua. Jadi dokternya yang datang, bukan mereka yang datang ke dokter gitu. Ini alasan yang keberapa? Ketiga. Kemudian alasan yang keempat, ini alasan ini perlu kalian ingat ya. The larger volume associated with business to business transaction. Jadi misalnya B2B, jadi perusahaan itu perusahaan untuk melayani perusahaan, misalnya perusahaan IT itu akan melayani perusahaan lainnya. Ya mereka harus datang. Contohnya Agit, Astragrafia itu ingin memperbaiki komputer atau jaringan internet yang ada di Astra, ya dia yang datang ke sana, bukan Astra yang harus pindah gitu. Karena apa? Karena di larger volume associated with the business to business. Ini biasanya untuk kerjasama B2B. Service provider go to this. Yang kedua itu, nah yang ketiga itu pola distribusi ketiga, yaitu jasa dilayani atau dilaksanakan secara jarak jauh. Kenapa jasa dilaksanakan secara jarak jauh? Jadi jasa dihantarkan atau dilayani melalui electronic channel atau saluran elektronik, dan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan jasa, pertumbuhan dari penyaluran jasa lewat cyberspace atau secara elektronik. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu development in telecommunication, itu jelas. Online teknologi itu jelas. And sophisticated logistik itu juga jelas. Ini faktor-faktor yang kalau tadi faktor-faktornya ini yang mendorong, ini faktor-faktor yang mendorong ini. Kemudian ini faktor-faktor yang mendorong ini, ya. Customer bisa saja tidak membutuhkan fasilitas jasa atau tidak membutuhkan gedung, tidak membutuhkan tempat pelayanan atau fasilitas pelayanan, atau bertemu dengan karyawan atau personil atau dokter secara face to face. Ketika jasa ini dilakukan melalui remote transaction atau remote negotiation atau remote pelayanannya dilaksanakan secara jarak jauh. Kayak seperti kita ini, pelayanan jasa dilakukan secara jarak jauh tanpa bertemu antara saya dan teman-teman mahasiswa secara fisik. Jadi service encounter with personil, jadi jasa yang disediakan
oleh personil are more likely via a customer contact center. Jadi contohnya jasa itu dilayani lewat apa namanya? Customer contact center, lewat surat elektronik, lewat chatting, lewat Twitter. Ini example of service transaction at arm's length. Jadi jasa-jasa yang bisa dilayani lewat elektronik tadi. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Ini contohnya. Pertama, teman-teman pernah lihat di YouTube kan? Kalau misalnya kita mau perbaiki iPhone itu nggak perlu, banyak sekali di YouTube itu yang di luar negeri sana yang menyediakan jasa perbaikan iPhone yang lebih murah daripada yang resmi, misalnya seperti itu. Jadi jasanya itu kita tinggal kirim iPhone-nya. Kita nggak perlu ketemu dengan si apa namanya? Si teknisinya. Nah, ini disebut dengan reverse service for small piece of equipment sometimes require customer to ship, untuk dikirimkan produknya untuk diperbaiki misalnya. iPhone repair. Kemudian an information based product can be delivered instantaneously through the internet. Kalau dulu teman-teman, kalau kalian beli barang itu, informasi barang itu harus menyertakan namanya buku pedoman. Kalian beli iPad, kalian beli handphone harus ada buku pedomannya zaman dulu. Kalau enggak, ada kasus 10 tahun yang lalu lah, ada orang yang memperjualbelikan iPad, dia ke Singapura lewat Batam, kemudian dia menjual iPad yang secara lebih murah. Kemudian ada customer-nya yang melaporkan ke polisi, akhirnya polisi menemukan bahwa ternyata si penjual ini tidak menyertakan buku pedoman. Betapa pentingnya buku pedoman. Namun mereka lolos karena untuk produk tertentu iPad belum ada diatur keharusan mencantumkan buku pedoman. Tapi sekarang kalian beli handphone masih ada nggak buku-buku pedoman? Kalau saya beli handphone itu lebih tebal kartunya, lebih tebal buku pedomannya dalam seluruh bahasa di dunia biasanya. Ada bahasa Cina, ada bahasa India, bahasa macam-macam itu. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, karena apa? Karena jasa informasi terkait suatu produk itu sudah disalurkan atau di-refer instantaneously secara instan through the internet to apps on smart devices, ya, such as phones and tablets, ya. Jadi sudah ada cara menggunakan Xiaomi, udah ada, tinggal buka aja. Nah, ini important factors that attract customer to online service. Jadi, faktor-faktor penting yang mendorong atau yang menarik konsumen itu untuk menikmati jasa secara online. Yang pertama, convenience. Amat nyaman kan? Apalagi anak-anak zaman sekarang itu kalau belanja lewat Shopee, nggak perlu lagi datang ke toko. Kemudian ease of search. Kemudahan dalam browsing lewat handphone aja sambil tiduran, rebahan. Kalian sudah dapat informasi dan juga searching for desired item, untuk mencari item-item yang ada atau item jasa pun tinggal kalian cari aja di situ. Mau beli software, mau beli mau beli Zoom lewat Shopee. Kemudian a broader selection. Kalau kalian ke mall itu tentu lebih terbatas barang yang disediakan. Sementara kalau lewat website, lewat Shopee atau lewat Lazada, pilihannya itu, yang ketiga ini, a broader selection, itu banyak. Pilihannya itu sudah jelas, common sense. Teman-teman bisa jawab nanti kalau saya tanya itu. Karena sudah dilakukan sehari-hari gitu. Kenapa ya? Nyaman, gampang, easy of search, a broader selection, potential for better price. Harganya tentu lebih murah karena dia nggak perlu bangun tempat. Nggak perlu bayar pajak segala macam. Kemudian potensial for better price, ya, harganya bisa lebih murah. Kemudian di beberapa penyedia jasa menyediakan jasanya itu 24/7, artinya 24 jam per 7 hari. Jadi bisa menjangkau busy customers. Ini 5 alasan menggunakan jasa didistribusikan secara elektronik. Kemudian information, consultation, order taking, billing, and payment, ini apa ini? Ini supplementary kan?
Supplementary ini jasa pelengkap. Jasa pelengkap itu can be transmit using online channel. Jadi jasa supplementary ini beberapa bisa di apa namanya? Bukan bisa, sudah sangat bisa. Order taking lewat GoFood. Konsultasi, kita telepon aja kalau misalnya ada masalah dengan order kita segala macam. Informasi bisa lewat online. Pembayaran bisa lewat online, billing juga bisa lewat online. Jadi information processing semuanya ke sini itu sudah bisa dengan online. Bisa diantarkan lewat tanpa bertemu secara fisik yang ini. Ya. Service business that import physical core. Kalau yang terkait dengan physical core product seperti tadi, kalau hotel itu harus ada kamar segala macamnya. Kemudian retail, kemudian bengkel harus membutuhkan physical branch. Biasanya membutuhkan physical branch itu apa namanya, physical cabang-cabang fisiknya. Kemudian shifting delivery of any supplementary service to internet. Sedangkan yang suplementar yang bersifat pelengkap, jasa pelengkap itu semuanya sudah dipindahkan secara elektronik melalui internet, ya. Jadi ini masih physical yang ini. Yang core produknya masih physical. Yang lainnya bisa lebih murah dilakukan dengan internet. Ini gambarnya. Ini kehidupan sehari-hari teman-teman sebenarnya, kalau pesan GoFood pun semuanya di sini. Ya. Billing, payment, pembayarannya lewat GoPay, informasi makanan itu sudah ada semua dalam satu aplikasi. Konsultasi juga. Konsultasi ini ya terkait dengan ya konsultasi mengenai sebuah produk itu bisa dilakukan secara online. Kemudian order taking-nya juga bisa lewat Gojek. Tetapi yang berhubungan dengan safekeeping ini tentu membutuhkan apa namanya physical contact ya. Tempat apa menaruh barang, tempat menitipkan binatang piaraan, kemudian safekeeping ini juga terkait dengan parkir, tentu physical. Nggak mungkin secara parkir secara elektronik. Kemudian hospitality, terkait dengan tadi restoran, hospitality, bidang-bidangnya itu ada restoran, ada rumah sakit, ada hotel itu. Itu harus secara fisik. Kemudian jasa-jasa lainnya yang terkait dengan untuk mendukung core-nya bisnis ini gitu. Hospitality ini contohnya apa? Customer service dan lainnya harus membutuhkan kontak fisik. Nah, saluran yang apa namanya, yang dipilih oleh konsumen, yang lebih disukai oleh konsumen saat ini itu bervariasi tergantung kepada nature of service experience for customer, tergantung pada konsumennya, pengalaman konsumen dalam menikmati jasanya. The use of different channels to deliver the same service drastically affects the nature of the service experience for the customer. Kemudian electronic self-service channel. Electronic self-service channel itu contohnya apa? Ya, yang biasa kalian gunakan di handphone, baik itu ada marketplace dan sebagainya, tend to be the most cost effective. Jadi kalau kita perusahaan-perusahaan retail ini berdagang melalui saluran elektronik itu akan lebih cost efektif, lebih murah gitu. Lebih murah. Tapi tidak semua customer menyukai hal-hal itu. Ibu bapak kalian senang nggak Shopee? Mungkin jangan lebih senang ke mall. Tapi sebagian besar ya sudah mulai apa namanya, kalian sudah mulai melihat, pernah baca nggak ibu-ibu sekarang, ibu-ibu rumah tangga yang masih muda itu sebagai faktor penghancur dari retail-retail besar. Karena mereka sudah bisa menjual, membeli segala macam itu lewat apa namanya, lewat internet. Artinya ibu-ibu sebagai penjual yang di mana mereka menghasilkan barang lewat atau jasa itu murah sekali dijual lewat internet dibandingkan dengan kalau kita datang ke Matahari atau ke gerai-gerai. Kemudian if you want to move customers to new electronic channel, we may require different strategies for different segment. Jadi ketika kita
mau memindahkan captive market kita. Captive market itu arti customer yang sudah biasa kita layani. Teman-teman sering dengar kan captive market kan? Customer yang sudah biasa dilayani. Itu ke saluran elektronik, dari ketemu secara fisik ke secara elektronik, walaupun itu cuma melayani yang bersifat merah-merah ini, tangkai bunga, itu membutuhkan strategi yang berbeda dan pendekatannya segmented ya, melihat lokasinya, melihat umurnya, dan sebagainya. Ya. Penelitian terbaru mengeksplor bagaimana konsumen memilih jasa itu secara personal, impersonal, dan self-service channel. Apakah itu jasanya bersifat personal, antar personal gitu, kemudian impersonal, bisa dua-duanya antara si self-service dan personal tadi, dilayani secara personal, melalui beberapa faktor pendorong. Yang pertama, untuk jasa yang kompleks atau rumit, dan memiliki risiko yang tinggi, biasanya seseorang itu lebih memilih atau menyukai personal channels. Misalnya teman-teman ini punya uang miliaran di bank. Bank tuh menyadari kalian harus dijadikan apa namanya itu, nasabah prioritas, lebih personal gitu. Kenapa? Karena persepsi dari risiko, high perceived risk itu contohnya. Ya, kemudian ini ada contohnya juga, customer are happy to apply for credit cards using remote channel. Nah, kalau untuk mengapply credit card itu biasanya mereka itu nggak apa-apa jarak jauh. Tapi kalau mereka melakukan transaksi atau mengajukan hutang, transaksi hutang, mereka lebih suka apa? Face to face dengan teller. Kemudian yang kedua adalah individual with greater confidence in a knowledge. Kemudian di sini lebih memilih apa namanya? Orang-orang yang sudah memiliki literasi IT seperti teman-teman ini, sudah mengerti cara memakai gadget, sudah mengerti banyak pengetahuan tentang teknologi, cara menggunakan software segala macam itu, sudah melek teknologi, mereka lebih suka self service check-in. Misalnya ini self service channel. Jadi teman-teman itu nggak mau lagi ya personal itu kerjanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya bisa sendiri kok check-in sendiri di Garuda. Di Garuda, kalau teman-teman naik pesawat khusus untuk apa namanya counternya Garuda itu ada tempat check-in sendirinya ya. Walaupun yang lain juga udah ada online. Kemudian ketika customer who look for the functional aspect of a transaction prefer more convenience. Jadi kalau customer yang lebih mengutamakan aspek fungsional dari sebuah transaksi, itu lebih menyukai melakukan secara personal gitu. Customer with social motive tend to use personal channel. Kemudian yang keempat, convenience is a key driver. Kenyamanan adalah faktor kuncinya dari semua hal ini. Ya tentu kenyamanan. Kalau nggak nyaman ngapain dilakukan gitu. Opportunities for the majority of customer. Jadi intinya adalah convenience. Nah, ketika kita sudah menentukan tadi cara distribusi, ada 3 tadi cara distribusinya. Kemudian yang ketiga ini kita akan menentukan bagaimana bisa menjangkau konsumen itu, mendistribusikan. Where should a service facility be located? Menentukan lokasi untuk bisa menjangkau konsumen-konsumen. Yang pertama, a physical site location require a sizable investment. Jadi ketika kita membangun suatu lokasi fisik atau membuat apa namanya? Membuat rumah sakit, membuat hotel, membuat restoran itu tentu membutuhkan sizable investasi yang besar dan komitmen jangka panjang. Nah, jadi physical size ini termasuk dalamnya itu ada long list,
sewa jangka panjang. Teman-teman kalau bikin kedai kopi harus sewa ruko itu bisa 1 bulan aja, mungkin 1 tahun minimal. Dan membutuhkan investasi yang tinggi. A firm cannot easily move to another sites. Jadi yang harus dipikirkan karena tidak mudah bagi sebuah perusahaan itu akan pindah ke tempat lainnya. Kalau kalian sebelum membuka kedai kopi yang ada di Sudirman sana, karena ongkosnya mahal segala macam, investasinya besar, dan suatu saat ketika tidak laku, kalau kalian meleset perhitungannya, maka kalian tidak mudah untuk memindahkan kedai kopi kalian itu ke tempat lain. Ini yang faktor yang harus dipikirkan. How then should service manager make decision on where service is delivered? Kemudian bagaimana manajer, direktur atau pemilik perusahaan itu menentukan di mana jasa itu diantarkan atau disediakan? Itu harus memperhatikan ada 2 step yang digunakan dalam menentukan di mana tempat membangun jasanya. Membangun minimarket, membangun hotel, dan sebagainya. Yang pertama, strategic location consideration. Memilih lokasi yang strategis itu jelas, common sense. Semua orang pasti memikirkan ini. Kalau kita bangun satu tempat, itu berhubungan dengan properti. Yang namanya properti itu, yang menentukan nilai sebuah properti itu adalah lokasi, dan lokasi. Strategic location consideration are developed to help identify the general type of location a service firm should aim for. Jadi kita menentukan lokasi strategis yang disesuaikan dengan tujuan dibangunnya sebuah tempat tersebut. Kemudian pertimbangan taktis, tactical considerations. Pertimbangan taktis ini digunakan untuk memilih membangun suatu situ tempat yang spesifik between specific sets of similar type dengan tipe yang sama yang sesuai dengan strategi lokasi secara keseluruhan. Ada banyak sekali strategi dalam membangun sebuah lokasi itu. Yang tadi dibangun melalui suatu metode yang salah satunya adalah retail gravity model. Jadi ada 2 cara ya pendekatan sebelum menentukan lokasi sebuah retail tersebut. Yang pertama memikirkan lokasi yang strategis, yang kedua pertimbangan taktis ya. Ini strategic location consideration, pertimbangan lokasi strategis. Ini digunakan untuk mengembangkan sebuah lokasi yang strategis atau digunakan untuk mengembangkan strategi penempatan situs, penempatan gerai. Jadi perusahaan itu harus memulai dengan memahami keperluan customer dan ekspektasi dari customer. Ya, sebelum to develop location strategi ini, perusahaan ini harus memulai dengan memahami ekspektasi dan kebutuhan dari pelanggannya. Kemudian competitive activity, ada tidaknya pesaing di sana, apa yang bisa membuat perusahaan tersebut lebih kompetitif dari segi harganya, kenyamanannya, kualitasnya. Kemudian the nature of the service, sifat jasanya tadi. Apakah jasa itu harus membuat orang nyaman dengan physical contact atau lewat elektronik? Ini the nature ini penting ini dalam mengembangkan location strategi. Kemudian yang kedua itu distribution strategis. Strategi distribusi digunakan untuk beberapa jasa pelengkap, dapat berbeda dalam menyusun strategi untuk menyediakan jasa jasa inti ya. Jadi distribusi strategis ini untuk mensuplai supplementary services element. Strateginya berbeda dengan mensuplai core product atau core bisnis dari sebuah perusahaan jasa. Kemudian perusahaan ini, perusahaan in competitive industry, perusahaan yang dalam sebuah industri yang kompetitif, artinya
di sana perang harga, perang kualitas, perang kenyamanan, harus make it easy for people to access frequently broadcast services. Jadi membuat pelanggannya itu lebih mudah untuk mengakses secara rutin jasa-jasa pembeliannya. Contohnya, example include retail banks and fast food restaurant. Retail bank-bank ini, bank-bank BRI, BNI segala macam, dan KFC, McD. Kemudian yang mendasari strategic location consideration ini, konsumen dapat may be willing to travel farther from their homes or office to access specialty. Jadi konsumen ini bisa berpergian jauh dari rumahnya atau dari tempat kerjanya untuk mengakses specialty service. Jadi teman-teman itu kadang-kadang pergi agak jauh ke luar kota untuk makan, sekedar makan, karena di situ benar-benar spesial tempat makannya. Contohnya ada banyak sekali. Saya kadang-kadang datang ke puncak sana itu, untuk mengingat Jogja ada Kopi Klotok yang dibangun di cabang dari Jogja, yang dibangun di daerah Cisarua ya. Itu kan jauh. Ya saya harus datang ke sana untuk menikmati Kopi Klotok itu. Kemudian teman-teman tiba-tiba ke Gias. Ya jauh dari rumah. Kalau yang dekat itu ya Indomaret yang dekat, tapi kadang-kadang teman-teman pengen lihat pameran, misalnya datang ke Gias, ya tentu jauh dari rumah. Ini alasan-alasan strategic location consideration. Kemudian tadi untuk memilih lokasi strategis pertimbangannya. Kemudian yang kedua adalah yang tadi yang ini pendekatan kedua adalah tactical location consideration. Pemikiran taktis dalam pemilihan lokasi, ya. In the second step for selecting a specific site, key factor that needs to be considered include, dalam pemikiran taktis ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, population size and characteristic. Ukuran populasi, ukuran banyaknya masyarakat dan karakteristiknya. Ini to assess, mengukur density and number of target customer, kepadatan penduduk, kepadatan dari customer-nya, potensial customer-nya, dan jumlah customer-nya yang akan dilayani oleh situs tersebut. Situs itu artinya gerai jasa tersebut. Yang kedua, yang harus dipikirkan secara taktis adalah pedestrian and vehicular traffic and its characteristic. Apakah mereka itu banyak orang lewat jalan kaki di situ? Apakah lewat jalan kaki atau vehicular, menggunakan motor, menggunakan mobil? Ya. Ini untuk mengukur number of target customer passing a site, untuk mengukur berapa sih jumlah orang yang lewat di suatu situs. Apakah lewatnya jalan kaki atau lewatnya menggunakan kendaraan. Kemudian convenience of access for customer. Kenyamanan konsumen dalam mengakses tempat tersebut. Apakah di situ dilalui oleh jalur busway, jalur KAI, kereta api, LRT, public transportation, availability of parking, parkirnya lebih mudah gitu. Jangan memilih tempat, kalian memilih tempat itu rumah makan yang melayani high class atau menengah ke atas, tapi nggak ada tempat parkirnya. Jadi ini pemikiran taktis ya. Kemudian kompetitor in this area, apakah di sana ada kompetitornya? Apakah misalnya kita kalau ke sana itu mampukah kita bersaing dengan kompetitor tersebut? Kemudian yang kelima itu nature of nearby business and store. Nature-nya di sana itu tetangga-tetangganya itu melaksanakan bisnis apa saja di sana? Apakah di sana lingkungan pabrik, lingkungan perkantoran, atau lingkungan komersial? Kemudian availability of labor, apakah labor atau tenaga kerja di sana itu murah? Kemudian availability of site location, rental cost, dan contractual condition. Apakah biaya sewa tanahnya murah atau mahal?
length of lease, panjang batas waktu untuk dalam menyewa properti. Kemudian ada legal restriction, apakah di sana itu memungkinkan nggak untuk bangun bisnis tersebut? Jangan-jangan tidak boleh bangun rumah makan misalnya di daerah tertentu, tidak boleh membangun panti pijat misalnya di daerah tertentu ya seperti itu. Ada legal restriction. Kemudian ada regulation. Ya tadi ada zonasi, RT RW. Pernah dengar RT RW? Rencana tata ruang wilayah atau disebut dengan zoning. RT RW ini juga mengatur di mana seharusnya retail itu boleh beroperasi. Kemudian ada jam bukanya, opening hours-nya. Apakah di daerah tersebut memungkinkan untuk buka 24 jam? Kalau kalian misalnya membangun atau membeli franchise Warteg Karisma misalnya, yang 24 jam, kalian bangun di daerah, misalnya daerah yang padat penduduk, tentu itu mungkin akan lebih laku gitu. Di sana padat penduduk, kemudian rental cost-nya, biaya sewa tempatnya murah, tentu warteg kalian itu akan lebih menguntungkan. Teman-teman udah tahu Warteg Karisma? Pernah makan di situ? Itu franchise loh, tempatnya lebih bersih. Saya tidak promosi, cuma ya tempatnya bagus. Ada juga di Rawamangun, beberapa tempat ada. Kemudian perusahaan itu sering juga menggunakan GIS. Waktu saya S1 itu ini salah satu kompetensi yang saya dapat. S1 saya itu geografi, physical geography. Menggunakan geographic information system tools to find location with the most desirable attributes, dengan atribut-atribut yang disukai, kepadatan penduduk segala macam, kemudian tingkat gaya hidup customer di wilayah itu, kemudian pekerjaan dan sebagainya. And derive the sales potential of the site. Oke. Ini beberapa karakteristik pemikiran dalam memilih pemikiran atau pertimbangan taktis dalam memilih lokasi. Ini beberapa, ada 7 hal. Kemudian strategi memilih lokasi atau membangun suatu gerai yang inovatif. Ya ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, accessibility itu jelas. Tadi saya katakan yang berhubungan dengan properti itu tentu yang pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Terutama yang terkait dengan accessibility. Kalian mau cari rumah itu tentu memikirkan akses. Kalau kalian punya mobil, kalaupun kalian punya motor, minimal bisa dilewatin motor. Karena banyak sekali teman-teman, saya itu ketika kerja di kantor saya yang lama, di Kementerian Perdagangan itu, saya kadang-kadang saya bawa mobil, kadang-kadang saya mau jalan kaki ke apartemen saya. Jalan kaki, saya melewati gang-gang. Ada juga gang yang kita harus benar-benar sempit banget. Ya, itu salah satu accessibility, terkait dengan accessibility ya. Kalian saya harapkan nanti suatu saat kalian coba jalan kaki deh untuk melihat keadaan sekitar kalian, untuk minimal karena kan merasa bersyukur bisa kuliah. Kemudian inovatif distribution strategis ini, strategi distribusi yang inovatif can be at the core of powerful new service model, menjadi inti yang cukup powerful dari model distribusi jasa. Ini contohnya misalnya dalam mini-store and multi-purpose facilities. Ini ada contoh, ada 2 hal yang dipilih di buku tersebut. Yang pertama mini-store, yang kedua multi-purpose facilities. Ini mini-store ini bisa satu gerai, kalau multi-purpose ini bisa seperti mall. Nah, ini kita dijabarkan mini-store. An interesting innovation among multi-site service business involves creating numerous small service factories to maximize geographic coverage. Jadi ada suatu wilayah misalnya Jakarta Timur misalnya. Ada satu perusahaan itu lebih memilih untuk membuat perusahaannya kecil aja gitu.
tetapi bisa menjangkau banyak tempat di suatu wilayah untuk memaksimumkan cakupan lokasinya. Apa contohnya? Misalnya apa? Menanti misalnya. Dia nggak perlu besar-besar dalam mensuplai minuman. Cukup kecil tempatnya, franchise-nya pun tidak mahal, jadi bisa meng-coverage banyak tempat gitu. Itu strategi kenapa dia memilih mini store. Selain dari apa namanya? Pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kemudian ada beberapa contoh mini store itu. Jadi ada 2 contoh di sini, mini store dan eh, ini ya, multi-purpose facilities. Contohnya ada yang bersifat automated kiosk. Automated kiosk ini bisa juga seperti banyak fungsi ATM. ATM ini berlokasi di dalam toko, di dalam Indomaret, di dalam rumah sakit, di dalam universitas, di dalam airport, bandara, di dalam kantor-kantor. Itu yang disebut dengan automated kiosk. Jadi nggak perlu bangun ATM banyak besar-besar, cukup 1, 2, 3 aja dimasukin ke dalam ini. Gitu. Ini strategi dari mini store. Kemudian memisahkan antara front and back stage of the operations. Jadi strategi kedua dari mini store ini, teman-teman bisa lihat ya, ada restoran yang masaknya tidak di situ. Dia cukup menjual gerai kecil, dia menjual. Teman-teman pernah pergi ke Jogja? Saya yakin pernah. Ini dilakukan oleh angkringan di Jogja, di mana mereka tuh nggak masak di situ, masaknya di tempat lain gitu. Ini salah satu contoh kecil lah. Ini separating the front and back stage of the operation. Meal are shipped from a central location. Jadi makanan-makanan itu diantarkan dari pusat pembuatannya ke gerai-gerai. Jadi restorannya itu tidak masak di situ. Jadi tidak membutuhkan tempat yang besar gitu. Food truck misalnya. Kemudian minister itu firm offering one type of service business are purchasing space from another profit in complementary field. Ini jadi apa namanya? Perusahaan menawarkan tempat yang terbatas ke provider yang lain. Contohnya small brands inside supermarket misalnya. Jadi si supermarket ini kadang-kadang dia membuka atau misalnya kita lihat ada Transmart itu di dalamnya ada Bank Mega misalnya seperti itu. Kemudian di dalam satu restoran, di dalam supermarket itu ada juga food outlet. Ya, di dalam ada food outlet, ada Roti Boy misalnya. Atau Dunkin' Donut and Subway sharing space with a fast food restaurant, seperti Burger King. Ini contohnya di Amerika. Mungkin di Amerika sana itu ada restoran Burger King yang lumayan besar. Di dalamnya itu juga orang bisa beli Dunkin' Donuts dan Subway. Subway itu udah mulai banyak ya di Jakarta ya. Teman-teman pernah makan di Subway? Beli hotdog biasanya dia. Ada di Kelapa Gading. Tapi di luar negeri lebih terkenal, di Australia, di Eropa. Nah, kalau tadi mini store, yang kedua, apakah suatu perusahaan itu memutuskan untuk secara fisik membangun multi-purpose facilities, membangun mall misalnya, yang bisa digunakan macam-macam, bisa kantor, bisa tempat apa namanya supermarket. Jadi multi-purpose facilities. The most obvious location of customer service are close to where customer live or work. Jadi kalau membangun yang besar seperti ini harus memikirkan kedekatan dengan tempat rumah customer di mana dia tinggal, kemudian di mana dia bekerja. Bangunan-bangunan yang modern biasanya didesain untuk multi-purpose, ya. Bangunan-bangunan saat ini itu didesain untuk multi-purpose. Yang kan itu kampus saja bisa multi-purpose, bisa untuk wedding segala macam, bisa untuk menyediakan kantin, mungkin ke depan itu ada Family Mart atau apapun itu. Jadi featuring not only office or production space, but also service as a bank. Jadi dalam satu gedung itu, gedung mall itu ada bank. Ya, kalian ke mall Kelapa Gading itu lengkap banget. Ada bank, ada beberapa bank di dalamnya itu, yang juga melayani Sabtu Minggu. Ada bank BCA, ada bank Mandiri. Kalau teman-teman mau transaksi di Sabtu Minggu,
membutuhkan ketemu CS bisa datang ke sana gitu. Ini namanya multipurpose facilities. Restoran juga, salon kecantikan di dalam satu bangunan dengan yang lainnya, beberapa toko dan juga healthy health club. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, when? Ini berhubungan dengan when should the service be delivered? Kapan jasa itu dihantarkan atau dilayani? Kapan jasa itu didistribusikan? When should the service be delivered? Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pertama, customer needs, kebutuhan konsumen. Kemudian economic of incremental opening hours, dipengaruhi oleh jam buka. Kan kapan itu berarti berhubungan dengan hours, jam. Jam ekonominya, berapa jam dia akan melayani masyarakat, melayani konsumennya. Jadi pertanyaan yang ini economic of incremental office hour ini dipengaruhi fixed dan variable cost. Ada tadi saya contohkan ada warteg yang buka 24 jam. Karena secara ekonomi dia itu sanggup untuk beroperasional, murah untuk beroperasional secara 24 jam. Ini untuk menjawab kata when. Kemudian availability of labor. Ada enggak yang mau bekerja larut sampai malam gitu kan? Jangan tidak ada labor, tidak ada pekerja yang mau bekerja seperti itu gitu. Itu juga dipengaruhi oleh when. Jangan mereka sebagian besar di situ adalah mahasiswa yang bisa cuma part time 4 jam saja untuk bekerja gitu. Kemudian use of self service facilities. Ya, penggunaan dari fasilitas yang self service kayak seperti ATM itu juga kapan saja bisa dinikmati. Ini ada faktor kunci dalam menentukan jam operasional perusahaan jasa untuk menjawab kapan jasa itu di-report. Yang pertama tadi sudah disampaikan sebelumnya adalah customer needs and wants, keinginan dan kebutuhan konsumen. Kalau kebutuhannya itu mungkin karena pekerja itu pulangnya agak malam, dia makannya jam 8 malam misalnya seperti itu. Tapi ada keinginan konsumen itu beberapa orang ada punya kebiasaan di situ untuk menikmati makanan di malam hari, tengah malam misalnya. Kemudian di economic of opening hours tadi sudah disampaikan di sana, tinggal ini penjelasannya. Yang ini penjelasannya. The fixed cost of the facility and the variable cost of extending opening hours, including labor and energy cost. Biaya dari labor dan biaya listrik are weighted ditimbang against the expected contribution generated from incremental sales and potential operational benefit. Di sini shifting demand from peak period to extended opening hours. Ini sudah kita pelajari kemarin ketika gimana jasa itu ketika dia full capacity dan low capacity. Oke, teman-teman. Untuk pertemuan ke-14 ini itu presentasi saya untuk pertemuan ke-14.